Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang irisan kerucut, yaitu menentukan persamaan elips. Nah, sebelumnya yang saya hormati Ibu Atinwarmi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika Geometri. Nah, di sini kami kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Jihan Farani, dengan NPM 0821 14851674 dan rekan saya yaitu Betesda Lumban Gaul dengan NPM 082286637538. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu pengertian elips. Nah, elips sendiri itu merupakan suatu kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya pada dua titik tertentu itu selalu sama atau tetap. Nah, kedua titik tertentu itu disebut dengan fokus. Nah, elips ini memiliki bentuk yang menyerupai lingkaran yang dipipihkan yang memiliki beberapa bagian penting seperti sumbu minor, sumbu mayor, puncak elips, latus rectum, pusat elips, fokus elips, dan yang lainnya. Nah, elips ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama elips horizontal dan elips vertikal. Nah, langsung saja. Yang pertama itu elips horizontal. Elips horizontal itu termasuk dalam jenis irisan kerucut yang bentuknya seperti pipihan lingkaran. Nah, jika kita ukur sumbunya itu, maka sumbu X itu akan lebih panjang daripada sumbu Y. Nah, ini alasan mengapa elips yang satu ini disebut horizontal, karena bagian yang memanjangnya cenderung datar ke samping. Nah, bisa kita lihat gambar di bawah, yaitu bagian-bagian dari unsur elips horizontal. Next, yang pertama itu elips horizontal yang berpusat pada 0,0. Nah, elips horizontal yang berpusat di 0,0 itu memiliki fokus persamaan yaitu plus minus C,0 dan sumbu mayornya yaitu 2 kali A dan sumbu minornya 2 kali B, 2 atau 2B. Nah, elips horizontal ini memiliki puncak persamaan yaitu plus minus A,0 dan 0, plus minus B. Nah, elips horizontal yang berpusat di 0,0 ini memiliki persamaan secara umum yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan direktrisnya yaitu X sama dengan plus minus A kuadrat per C kuadrat. Nah, latus rectum dari elips horizontal yang berpusat di 0,0 ini yaitu sama seperti yang lainnya, yaitu LR sama dengan mutlak atau absolut dari 2B kuadrat per A. Dan eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Selanjutnya elips horizontal yang berpusat di P, Q. Nah, elips ini memiliki fokus persamaan yaitu P plus minus C, Q. Dan sumbu minornya sama seperti yang 0,0 yaitu 2A dan sumbu minornya juga sama yaitu 2B. Nah, elips horizontal yang pusatnya P, Q ini memiliki persamaan P plus minus A, Q dan P, Q plus minus B. Nah, persamaan secara umum dari elips horizontal yang berpusat di P, Q ini yaitu X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan memiliki direktris atau garis arah berupa X sama dengan P plus minus A kuadrat per C. Dan latus rectumnya itu sama yaitu LR sama dengan mutlak atau absolut dari 2B kuadrat per A. Dan eksentrisitasnya dapat berupa E sama dengan C per A.
Baik, langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan titik puncak panjang sumbu mayor, sumbu minor, titik fokus, persamaan garis direktris, eksentrisitas elips, dan panjang lactus rectum dari elips 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400. Nah, bisa kita simak pembahasannya di bawah ini. Nah, bentuk umum dari 16x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 400 itu bisa kita ubah ke bentuk persamaan umumnya yang elips yang berpusat di 0,0, yaitu menjadi x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Nah, A kuadratnya itu kan tadi sama dengan 25, berarti A-nya itu sama dengan 5, dan B-nya itu B kuadratnya itu sama dengan 16, jadi B-nya itu sama dengan 4. Nah, karena A lebih besar dari B, maka elips berbentuk horizontal dengan pusat O di O 0,0. Nah, untuk mencari C-nya itu kita menggunakan persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadinya C kuadrat sama dengan tadi ini A kuadrat itu berarti tadi kan 25. Nah, B kuadratnya itu tadi 16. Berarti 25 dikurang 16 sama dengan 9. Berarti akar dari 9 itu sama dengan 3. Maka kita dapatkan C-nya itu sama dengan 3. Nah, berdasarkan yang sudah kita hitung tadi, bisa kita tentukan nih titik puncaknya, sumbu mayor, sumbu minor, titik fokus, persamaan garis direktris, eksentrisitas elips, dan panjang lactus rectumnya. Nah, yang pertama, koordinat titik puncaknya itu berada di A1-nya itu 4,0, A2-nya itu min 4,0, dan B1-nya itu 0,5, dan B2-nya itu 0,5. Nah, panjang sumbu mayornya itu tadi kan 2A, A itu bernilai 5, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Dan panjang sumbu minornya itu 2B, maka 2 kali 4 itu sama dengan 8. Nah, titik fokus dari persamaan di atas itu F1-nya itu 3,0 dan F2-nya itu min 3,0. Dan persamaan direktrisnya itu tadi kan kita persamaan direktrisnya itu X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Maka A-nya tadi kita A kuadrat sama dengan 25 per C, C-nya itu 3, berarti 25 per 3, dan yang minusnya itu min 25 per 3. Nah, kita cari nilai eksentrisitasnya, yaitu rumusnya itu kan tadi E sama dengan C per A. C-nya itu 3, dan A-nya itu nilainya 5, berarti eksentrisitasnya itu sama dengan 3 per 5. Dan panjang lactus rectumnya itu yaitu kan LR sama dengan mutlak 2B kuadrat per A. Berarti B-nya itu kan tadi bernilai 4, berarti 2 kali 4 kuadrat per 5. Sehingga kita dapatkan lactus rectumnya itu 32 per 5. Baiklah, akan dilanjut elips vertikal. Elips vertikal juga termaksud dalam jenis irisan kerucut yang bentuknya sama seperti sebelumnya, yakni lingkaran pipih seperti oval. Perbedaannya, sumbu Y yang tegak lurus ke atas akan jauh lebih panjang daripada sumbu X yang notabene mendatar. Baiklah, kita perhatikan gambarnya. Titik potong sumbu Y yang merupakan puncak elips yaitu terletak pada titik 0,A dan 0,-A. Sumbu minornya ada di minus B,0 dan B0. Fokus terletak di satu sudut yang sama dengan puncak, yaitu fokus pertama berada di titik 0,C dan fokus kedua berada di titik 0,-C. Ada juga garis lactus rectum yang menentukan titik fokus ada dua, yaitu pada Y sama dengan C dan Y sama dengan minus C. Sumbu mayornya dapat kita perhatikan, yaitu garis yang berwarna hijau yang terletak pada sumbu Y, dan sumbu minornya itu terletak pada sumbu X. Persamaan garis ada juga persamaan garis arah atau direktrisnya. Elips vertikal berpusat pada 0,0. Yang pertama, fokus memiliki persamaan plus min C,0. Sumbu mayornya memiliki panjang 2A. Sumbu minornya memiliki panjang 2B. Puncak memiliki persamaan plus min A, 0 dan plus min B. Memiliki persamaan secara umum berbentuk
yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Memiliki direktris atau garis arah berupa x sama dengan plus min a kuadrat per c. Lotus rectumnya memiliki panjang LR sama dengan nilai mutak 2b kuadrat per a. Eksentrisitasnya dapat berupa E sama dengan C per A. Dapat kita perhatikan gambarnya. B itu merupakan sumbu minor dan A merupakan sumbu mayor. Jadi elips vertikal berpusat pada 0,0 memiliki fokus persamaan yaitu P plus min C, Q, dan sumbu mayornya memiliki panjang 2A, sumbu minornya memiliki panjang 2B, puncak memiliki persamaan P plus min A, Q, dan P, Q plus min B. Memiliki persamaan secara umum bentuk yaitu X dikurang P pangkat 2 per A kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Memiliki direktris atau garis arah berupa X sama dengan Q plus min A kuadrat per C. Lotus rectumnya memiliki panjang LR sama dengan mutlak dari 2B kuadrat per A. Eksentrisitasnya dapat berupa E sama dengan C per A. Selanjutnya, rumus luas dan keliling elips. Luas lingkaran dihitung berdasarkan jari-jarinya QR kuadrat, sedangkan luas elips tergantung pada panjang sumbu mayor dan sumbu minornya. Luas elips sama dengan Q dikali A dikali B. Keliling elips merupakan jarak total yang ditempuh oleh batas luarnya. Kalau lingkaran, kita bisa menghitungnya dengan mudah menggunakan rumus 2QR atau Q kali D. Karena jarak dari titik pusat ke setiap lokus atau garis luarnya sama semua. Sedangkan elips memiliki dua sumbu atau mayor dan minor. Sehingga rumus keliling elips menggunakan rumus aroksimidasi atau pembulatan berikut ini. Keliling elips sama dengan 2V akar A kuadrat ditambah B kuadrat per 2. Contoh soal, jika panjang sumbu semi mayor sama dengan 7 cm dan sumbu semi minornya sama dengan 5 cm, maka berapakah luas wilayah elipsnya? Jawabannya diketahui. A-nya sama dengan 7 cm dan B-nya sama dengan 5 cm. Tadi dari rumus luas elips sama dengan 2 dikali A kali B sama dengan 2 dikali 7 dikali 5 sama dengan 2V. Atau juga bisa menghitung nilai V sama dengan 22 per 7. Luas elips sama dengan V A dikali B sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 5 sama dengan 35 dikali 22 per 7 sama dengan 110 cm kuadrat. Jadi luas wilayah elips adalah 110 cm. Persamaan garis singgung elips. Untuk menentukan persamaan garis singgung, maka bisa menggunakan rumus di bawah. Jika diketahui gradien garisnya M. Jika pusatnya di 0,0 dan sumbu mayor sejajar sumbu minus X, maka persamaan garis singgung elipsnya adalah Y sama dengan MX plus min A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat. Jika titik pusatnya di 0,0 dan sumbu mayor sejajar sumbu minus Y, maka persamaan garis singgung elipsnya adalah Y sama dengan MX plus min akar A kuadrat ditambah B kuadrat M kuadrat. Jika titik pusatnya di PQ dan sumbu mayor sejajar sumbu minus X, maka persamaan garis singgung elipsnya sama dengan Y dikurang Q sama dengan M dikali X dikurang P plus min akar A kuadrat M kuadrat ditambah B kuadrat. Jika titik pusatnya di PQ dan sumbu mayor sejajar sumbu minus Y, maka persamaan garis singgung elipsnya adalah Y dikurang Q sama dengan M dikali X dikurang P plus min akar A kuadrat ditambah B kuadrat M kuadrat. Kita masuk ke contoh soalnya. Persamaan garis singgung elips X ditambah 2 pangkat 2 per 9 ditambah Y dikurang 3 pangkat 2 per 4 sama dengan 1 dengan gradien akar 5. Maka carilah persamaan garis singgungnya. Diketahui nilai A kuadrat sama dengan 9 dan B kuadratnya sama dengan 4. Karena persamaan elips di atas menandakan bahwa elips terletak pada titik 0,0 pada sumbu minus X, maka kita gunakan rumus persamaan garis singgung Y dikurang Q sama dengan M dikali X dikurang P plus min akar A kuadrat M kuadrat ditambah B dengan gradiennya sama dengan akar 5. Y dikurang Q sama dengan M kali X dikurang P plus min akar A kuadrat M kuadrat tambah B kuadrat. Y dikurang 3 sama dengan plus akar 5 dikali X ditambah 2 plus min akar 9 kali 5 ditambah 4. Y dikurang 3 sama dengan akar 5X ditambah 2 akar 5 plus min akar 4
49. Y dikurang 3 sama dengan akar 5x ditambah 2 akar 5 plus min 7. Y sama dengan akar 5x per 2 akar 5 ditambah 3 plus min 7. Jadi persamaan garis singgung elips pada persamaan di atas adalah Y sama dengan akar 5x dikurang 2 akar 5 plus min ditambah 3 plus min 7. Sekian video persamaan elips. Terima kasih.